Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probo, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Dan hari ini saya akan bawakan satu tema, kembali kepada kasih yang mula-mula. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tak hentinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, bacaan kita dari Wahyu 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Dikatakan Tuhan mencela mereka yang dikatakan jemaat di Efesus, saudara. Kenapa dicela? Padahal kita tahu dikatakan di situ, mereka jemaat di Efesus mereka adalah orang-orang yang berjerih payah dan melatih diri ibadah, rajin dalam ibadahnya, dan juga berjerih payah senantiasa dalam mengikuti Yesus. Bahkan juga adalah orang-orang yang tekun mengiring Tuhan, dan mereka tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat, sabar dalam menderita karena nama Tuhan dan tidak mengenal lelah. Apa yang dicela ya saudara ya? Kok dicela? Padahal mereka orang-orang yang luar biasa, saudara. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Ternyata mereka sudah tidak lagi memiliki kasih mula-mula. Seperti apakah yang dimaksud oleh Tuhan sebagai betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dikatakan jemaat di Efesus, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Padahal mereka melakukan hal-hal yang luar biasa. Oke saudara, kita pelajari di sini. Kasih yang semula adalah kasih kepada Tuhan pada saat pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Seperti saudara jatuh cinta pertama kali dengan orang yang saudara cintai ya. Pengen ketemu terus gitu kan. Baru ketemu udah pengen telepon lagi. Di mana kamu? Begitu bukan? Nah, begitu juga ketika kita jatuh cinta pertama dengan Tuhan Yesus. Wah, pengen ketemu. Baru doa, pengen doa lagi. Habis selesai ibadah, pengen ibadah lagi. Seperti itu masihkah ada pada saudara saya? Nah, ini yang perlu kita coba introspeksi diri. Kalau sudah tidak ada, wah jangan-jangan kita sudah tidak memiliki kasih yang mula-mula. Dan yaitu kasih yang mula-mula adalah kasih kepada Tuhan pada saat kita menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, berusaha nyenengin hati Tuhan, rela bayar harganya. Bukankah begitu waktu jatuh cinta saudara? Wah, rela banget ya traktir pacarnya, keluarin uang yang ada, dia rela melakukannya. Jemput malam-malam, wah kayak dulu suami saya sebelum jadi suami ya. Waktu itu dia suka sama saya, pagi-pagi saudara sebelum ke kantor udah pergi ke pasar tradisional. Jadi tiap pagi itu saudara saya sampai kantor, di laci saya udah ada risoles, lemper, pastel, jeruk. Wah udah ada. Dia pagi-pagi udah beli di jajanan pasar, di pasar saudara. Ya, itu yang dilakukannya. Kenapa? Jatuh cinta. Begitu juga kita sama Tuhan. Waktu jatuh cinta kita mau bayar harganya. Gak hitung-hitungan melayani Tuhan. Senang melakukannya. Dan tidak mementingkan kepentingan sendiri. Semua dilakukan bagi Tuhan. Pokoknya buat Tuhan aja dah. Gak apa-apa. Bayar harganya gitu ya. Kenapa? Karena cinta. Karena ada dalam cinta yang mula-mula gak hitung-hitungan. Mari kita introspeksi diri. Apakah saudara hari ini dalam keadaan demikian atau ternyata sudah tidak demikian? Berarti saudara sudah tidak ada lagi dalam kasih yang mula-mula. Itulah yang membuat Tuhan mencela jemaat di Efesus. Karena cintanya tidak seperti dulu lagi. Dan Tuhan berkata bagi orang yang sudah tidak mempunyai cinta mula-mula, dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh saudara ya. Jadi Tuhan mau
Ayo saudara, lakukan segala sesuatu dengan dorongan rasa cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka saya percaya saudara diminta untuk melayani Tuhan dalam hal apapun, tidak pernah menolak. Kenapa? Karena cinta. Karena dikatakan kita mempunyai cita yang tetap berkobar kepada Tuhan. Nah, buktinya begini saudara, waktu saudara melayani Tuhan, lalu saudara tidak mendapatkan pujian, saudara difitnah, saudara dianiaya, mengalami hal-hal yang gak ngenakin, bagaimana respon saudara menentukan cinta saudara sama Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang cinta sama Tuhan, wah mau diapain aja tidak peduli, tetap melayani Tuhan. Begitu, amin saudara. Nah ya saudara, introspeksi diri kita sendiri. Jangan sampai Tuhan berkata betapa dalamnya kau telah jatuh, karena sudah tidak mempunyai kasih yang semula. Nah, mengapa mereka bisa meninggalkan kasih mereka yang semula? Kita pelajari di sini saudara, Roma 8 ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini dia yang seringkali memisahkan kita dari kasih karunia Allah, yaitu ketika mengalami penindasan, mengalami kesesakan, mengalami penganiayaan, mengalami kelaparan, ketelanjangan atau dipermalukan, mengalami bahaya atau pedang, seringkali membuat orang akhirnya berhenti mengasihi Tuhan, berhenti melayani Tuhan, berhenti cinta kepada Tuhan. Karena hal demikian berarti teruji saudara, ternyata saudara tidak cinta kepada Tuhan. Kalau cinta mau diapain aja, tidak akan pernah menyerah untuk tetap melayani Tuhan, tidak pernah berhenti untuk mencintai Tuhan ya saudara. Nah saudara, apa yang seringkali membuat banyak orang meninggalkan kasih mereka semula, yaitu dikatakan dalam 1 Korintus 4 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Iya, dikatakan, Paulus katakan turutilah teladanku, kata Paulus ya. Jadi belajar, jangan punya banyak pembimbing, banyak mentor. Saudara, Tuhan mau jangan ada di banyak kaki ya saudara ya. Jadi artinya kalau saudara sudah di gereja lokal, cukup gembala saudara atau kabit saudara menjadi mentor buat saudara. Nurut taat aja ya. Kalau saudara ada banyak mentor, nanti saudara bingung ya harus ikut yang mana. Jelas Tuhan katakan kalau ada di dua kaki maka pasti ada yang lebih dikasih daripada yang lain. Jadi Tuhan mau saudara tertanam, lalu di situ saudara akan disiram, dipupuk ya saudara, akan dibimbing, dibina, dimentor, diberi nasihat, diingatkan agar jalan kita tetap jalan yang lurus ya. Nah, jadi kita harus punya pembimbing rohani yang tetap untuk menjadi teladan ya saudara. Dan dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 19, memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Ya. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Iya, orang yang sungguh-sungguh pasti tetap bersama-sama. Jadi yang membuat mereka seringkali meninggalkan kasih yang mula-mula karena mereka adalah orang yang gak sungguh-sungguh. Mereka karena kesel, karena marah, kecewa, tadi mereka mulai mengurangi ibadahnya, mengurangi 1, nanti ada 2 ibadah dikurangi, ada 3 ibadah, akhirnya ujung-ujungnya mulai melipir-melipir. Artinya orang ngumpul sama-sama makan bersama, dia udah pulang duluan ya. Gereja belum bubar, salam-salaman, mereka sudah meninggalkan ibadah sebelum doa berkat. Nah ini adalah orang yang dikatakan melipir-melipir dan akhirnya hilang. Bukankah itu yang menjadi kehendak iblis? Yaitu membuat manusia menjauh daripada Tuhan dan akhirnya hilang dari pandangan Tuhan, tidak ada dalam perlindungan Tuhan. Wah kalau udah begini, udah deh iblis kesempatan ya. Ia datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu yang dilakukan oleh iblis. Jadi jangan sampai tertipu ya saudara. Oleh karena itu jangan tinggalkan kasih kita kepada Tuhan. Nah di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saudara harus menjadi orang yang tertanam.
Nah, jadi kenapa mereka meninggalkan kasih mereka semula? Ternyata mereka tidak tertanam. Artinya GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan. Kalau mau ke Mangga Dua, cari gereja dekat Mangga Dua. Karena mau jalan-jalan ke Mall Anggrek, cari gereja dekat Mall Anggrek. Nah begitu saudara, mereka tidak tertanam ya saudara. Sehingga mereka nggak punya komitmen dan nggak punya integritas. Nah akhirnya ya itu tadi, pindah-pindah gereja ya saudara. Itu yang membuat mereka akhirnya meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah Tuhan katakan bagi mereka yang meninggalkan kasih semula, Wahyu 2 ayat 5 tadi, bertobat ya. Lakukan lagi yang semula pernah dilakukan. Saya percaya semua kita pernah mengalami kasih yang mula-mula. Betapa cintanya kita dengan Tuhan. Udah ibadah mau ibadah lagi, pengen ketemu Tuhan senantiasa, mau nyembah Tuhan senantiasa. Nah ini ya saudara, titik ini yang harus dipertahankan. Ada banyak orang tidak melakukan lagi. Dan jelas Tuhan katakan kepada jemaat di Efesus adalah perlu bertobat ya. Lakukan lagi seperti yang dulu pernah lakukan. Dan jangan sampai kaki dian kita diambil. Kenapa? Karena tidak bertobat. Kaki dian akan diambil dari tempatnya kalau nggak mau bertobat. Kaki dian bicara karunia Roh Kudus dan talenta yang dipercayakan Tuhan akan diambil dari saudara. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai cinta yang semula kepada Tuhan. Cinta yang berkobar-kobar sudah tidak ada pada kita. Dan Tuhan jelas katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Artinya saudara baca dalam Ibrani 10 ayat 25 sampai dengan 26. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ya, jadi dikatakan tidak akan lagi ada korban untuk menghapus dosa kalau kita sudah tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya, apalagi sengaja tidak melakukannya. Maka dikatakan tidak ada lagi korban penghapus dosa. Jadi itu yang dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bahkan dikatakan di ayat 27-nya Ibrani 10 ayat ke-27. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Yang ada dikatakan tidak mungkin dikatakan tidak ada lagi korban penghapus dosa. Yang ada adalah kematian yang mengerikan dan api yang dahsyat. Ini bagi orang-orang yang dikatakan tidak lagi ada dalam kasih yang mula-mula. Dan bahkan dikatakan Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Iya, dikatakan tidak mungkin dibaharui sekali lagi demikian. Yaitu orang-orang sudah mengecap firman yang baik, sudah diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus, tapi murtad lagi saudara. Ini adalah orang-orang yang tidak mungkin dibaharui lagi sedemikian saudara ya. Jadi makanya yang dimaksud betapa dalamnya engkau telah jatuh artinya orang-orang yang sudah tahu kebenaran tapi dengan sengaja tidak melakukannya. Atau orang yang sudah mengetahui kebenaran, menerima firman yang baik, diperlengkapi karunia Roh Kudus tapi murtad lagi, maka dia tidak akan mungkin dibaharui lagi. Itu yang dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah saudara, bagaimana cara untuk bisa kembali melakukan kasih yang semula-mula kalau kita mungkin saat ini sudah meninggalkan kasih yang semula? Nah bagaimana caranya untuk kita bisa kembali kepada kasih yang mula-mula? Oke, kita pelajari di sini, yaitu pertama ambil keputusan tertanam di gereja lokal, jangan GKJJ lagi. Amin. Saudara tertanam, berdoalah di mana Tuhan mau menanam saya, karena bukan saudara yang memilih, Tuhan yang memanggil, memilih dan menempatkan saudara di gereja lokal ya. Jadi tertanam di gereja lokal. Berikutnya yang harus kita lakukan untuk kita kembali memiliki kasih yang mula-mula, mari kita berani melakukan komitmen untuk apa? Mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja lokal dan komunitas yang saudara pernah ikuti ya. Jadi ambil komitmen untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Jadi itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari ini kalau saudara mau memiliki kasih yang mula-mula lagi, yaitu tertanam dan ambil komitmen. Jangan komat-kamit. Artinya ya saudara komitmen hari ini saya melakukannya. Tapi ketika ada masalah, ketika ada rintangan, ketika ada goncangan, saudara mulai berhenti lagi melakukannya. Ya. Nah ini yang Tuhan mau saudara, ambil komitmen ya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mengurangi tidak boleh, menambahkan adalah keharusan. Itu slogan kita yang terakhir, yaitu dikatakan menambahkan adalah keharusan, mengurangi gak boleh saudara ya. Kita gak boleh kurangi apa yang pernah kita lakukan buat Tuhan. Waktu yang kita persembahkan buat Tuhan, jangan ada yang membuat kita mengurangi. Coba belajar terus bertekun menambahkan, itu adalah keharusan. Dan berikutnya saudara yang harus kita lakukan supaya kita tetap mempunyai kasih mula-mula adalah ambil kekuatan Tuhan melalui doa pagi ya. Untuk apa? Mempertajam pendengaran kita dan menjaga lidah kita dari segala yang jahat. Itu dikatakan dalam Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti suara murid. Jadi ayo saudara yang hari ini bangunnya siang-siang, coba berjuang untuk bangun pagi-pagi. Mulailah hari saudara dengan Tuhan, ambil kekuatan Tuhan dan lihat kemenangan, ada kepastian buat kita semua. Ya, dalam komunitas kami, pemuritan GOB, kami menyediakan fasilitas ini saudara untuk mengikuti ibadah pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 5 pagi. Dan hari Sabtu tepatnya kita akan mulai jam setengah 5 pagi, karena hari Sabtu adalah praise and worship, di mana kita mau memuji dan menyembah Tuhan, memberi kesempatan Tuhan boleh berbicara buat kita semuanya. Jadi ayo saudara ikut ambil bagian di dalamnya. Kalau dalam gereja lokal saudara belum ada ini, silakan bergabung bersama kami dalam media online Zoom. Saudara tinggal catat nomor di bawah ini dan ketik saya rindu bergabung dalam komunitas pemuritan. Bukan hanya doa pagi, ada beberapa aktivitas di setiap hari yang bisa kita ikuti sebagai kelas dalam sekolah pemuritan ya saudara, agar saudara menjadi penerobos ya. Kami melatih saudara untuk menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, yang didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, kita mau maju terus ya. Selesaikan pertandingan imanmu sampai garis finish. Amin. Saudara ayo latih diri saudara untuk kita terus belajar. Nah saudara, bagaimana supaya kita tetap mempunyai kasih yang mula-mula? Yaitu anggaplah setiap masalah adalah ujian yang harus diselesaikan. Jangan masalah membuat saudara berhenti, jangan masalah membuat saudara mundur, tapi masalah adalah proses ujian yang harus kita selesaikan. Itu kesempatan. Di setiap masalah ada kesempatan praktekkan firman Tuhan. Ada amin. Coba saudara baca Mazmur 119 ayat 67. Ya, sama-sama kita akan mendengarkan. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Daud berkata sebelum ia tertindas, dikatakan ia menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Wah saudara ya, jadi tertindas itu memberi kesempatan buat kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Kalau dikatakan tepatnya di ayat 71-nya, tertindas itu baik bagiku, dikatakan supaya aku belajar ketetapan Tuhan. Jadi saudara, ternyata waktu mengalami tertindas adalah kesempatan untuk kita praktekkan firman agar kita tidak menyimpang. Amin. Jadi saudara tidak perlu takut dengan masalah, justru di tengah masalah itu adalah kesempatan kita praktek firman, amin. Dan kesempatan naik level lebih tinggi lagi, karena itu adalah ujian kita selesaikan tepat seperti apa yang kita pelajari dalam setiap ibadah, yaitu mendengar firman Tuhan. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita tetap melakukan kasih yang semula? Saudara harus percaya bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan yakinlah tidak pernah kecelakaan, tapi damai sejahtera dan hari depan saudara yang penuh harapan. Saudara harus belajar percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, jangan cuma berkata, dalam satu lagu kita sering nyanyikan, hatiku percaya, aku percaya. Wah saudara, tapi buktinya waktu ngalami masalah marah-marah, kecewa, sakit hati dan mengundurkan diri. Wah ini namanya gak percaya hidupnya dalam rencana Tuhan. Kalau saudara percaya hidup dalam rencana Tuhan, maka saudara juga bukan nyanyi saja berkata suka-sukamu Tuhan ya, tapi benar-benar kita menyerahkan hidup kita dalam proses di tangan Tuhan yang ajaib. Saudara, kita ini seperti tanah liat yang diambil oleh penjunan ya saudara. Tanah liat gak berarti gak berharga, tapi dikatakan dia diproses sama si penjunan untuk menjadi bejana yang indah. Dan ketahuilah saudara, penjunan kita adalah Tuhan Yesus. Dia Tuhan penjunan yang hebat. Dia akan membentuk saudara menjadi yang indah, menjadi bejana yang indah di pandangan matanya dan pastinya di pandangan manusia. Jadi berikan hidup saudara kepada Tuhan, serahkan sepenuhnya, percayakan kepada Tuhan.
melalui proses pembentukan apapun. Kalau saudara sudah menyerahkan hidup saudara, mengawali hari saudara, yaitu dalam ibadah pagi saudara, dalam doa pagi saudara, persekutuan pagi saudara dengan Tuhan, berikutnya yakinlah sepanjang hari ada Tuhan yang merencanakan hal yang baik buat kita. Bahkan di tengah keadaan yang tidak baik, di situ ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Yang penting percaya saudara. Jangan pernah ragukan Tuhan. Jangan pernah ragukan rencananya buat hidup saudara. Saudara di tangan Tuhan pasti menjadi indah pada waktunya. Belajar seperti Yusuf ya saudara. Bagaimana Yusuf, dia mengalami proses yang begitu banyak. Dikatakan dia dibuang ke sumur, dia dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Wah, banyak proses 19 tahun dialami oleh Yusuf. Tapi kita tahu tujuan Tuhan adalah menjadikan seperti apa yang diberikan melalui mimpi kepada Yusuf. Ia menjadi penguasa, dan itu benar saudara. Tuhan membuktikannya. Karena apa? Yusuf taat, turut-turut aja. Dia selalu melakukan apa yang baik di setiap masalah yang dihadapinya. Dia nggak marah, dia nggak pernah menjauh dari Tuhan, dia nggak pernah protes sama Tuhan, tapi dia tetap melakukan yang terbaik. Terbukti ya saudara, waktu jadi budak, dia menjadi budak yang terbaik. Bahkan Potifar memberi kepercayaan semua harta miliknya kepada Yusuf. Dan waktu di penjara ia juga dikasih oleh kepala penjara. Artinya apa? Yusuf melakukan yang terbaik. Dia tidak pernah berhenti melakukan kebaikan. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya saudara. Nah, saya percaya kalau saudara melakukan hal ini, tadi tertanam di gereja lokal, berani melakukan komitmen dan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara datang doa pagi, ambil kekuatan Tuhan. Saudara menganggap setiap masalah itu adalah ujian yang harus diselesaikan, dan saudara percaya hidup saudara merencana Tuhan. Berikutnya pasti saudara akan makin cinta kepada Tuhan. Kenapa? Karena saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara akan melihat kasih setianya. Saudara akan melihat pertolongannya yang ajaib, dan perlindungan, pemeliharaan, pembelajaran, dan bahkan berkat-berkatnya. Saudara akan menikmati itu semua daripada Tuhan. Yang penting saudara belajar terus bertekun ya. Jangan kurangi, tapi menambahkan adalah keharusan. Saya percaya saudara akan dibuat semakin giat. Kalau saudara nanti baca lagi di rumah dalam 2 Petrus 1 ayat dari ayat 5 sampai dengan ayat 11. Di situ saudara akan belajar bahwa ketika saudara melakukan adalah ketika saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh berusaha menambahkan, semakin menambahkan kebajikan, pengetahuan, ikut semua kesempatan yang ada di gereja lokal. Ya mungkin ada pemuritan, ada doa pagi, ada persekutuan doa, ada ibadah wanita, ada ibadah pria, ibadah anak-anak muda. Saudara yang anak muda ikut. Nah, saudara maksimal di gereja lokal menambahkan, selain bukan hanya bertambah pengetahuan saudara, tapi saudara akan juga bertambah kemampuan saudara untuk melakukan kebaikan. Nah, kalau saudara sungguh-sungguh berusaha menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara seman, dan kasih akan semua orang Tuhan punya jadi. Engkau akan dibuat semakin giat. Wah, saudara jadi benar-benar seperti orang yang kasih mula-mula, seperti cinta mula-mula sama Tuhan. Begitulah saudara akan menikmatinya semakin giat. Pengen terus cari Tuhan dan berhasil dan mengenangkan Allah. Kalau udah cerita kebaikan Tuhan, wah kayaknya mau nangis terus ya. Tuhan itu baik banget. Dan bukan hanya itu saja, saudara akan semakin teguh dalam panggilan. Saudara akan makin mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan saudara tidak akan tersandung. Mau diapain aja tidak akan buat saudara berhenti mencintai Tuhan. Tidak akan pernah buat saudara berhenti untuk melayani Tuhan. Dan terakhir yang Tuhan janjikan, pasti masuk surga. Wow ya saudara ya, mendapat hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Dikata 2 Petrus 1 ayat yang ke-11. Nah ini saudara, jadi mari kita belajar untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kesimpulannya, kalau saat ini kita sudah ada di jalur yang benar, artinya saudara sudah tertanam, saudara sudah maksimal, punya integritas, punya komitmen, dan selalu sungguh-sungguh mempraktekkan setiap kebenaran firman di setiap kesempatan, saudara yakinlah saudara akan memiliki kembali kasih yang mula-mula. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, melayani Tuhan dengan penuh cinta, dan selalu ada di dalam hadirat Tuhan, dan saudara tidak tersandung karena apapun. Amin.
Mari saudara, kita lanjutkan sampai Tuhan memanggil atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan. Tetaplah bertekun di dalamnya. Ada amin saudara. Nah ini yang Tuhan mau kita lakukan. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Jangan saudara mengurangi atau mengundurkan diri atau mulai tidak lagi memiliki kasih seperti dulu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Jangan sampai Tuhan berkata betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara tahuilah yang ketika saya membaca tentang beberapa orang yang dibawa ke neraka, ada tempat yang paling dalam di neraka. Itu tempat penghukuman yang sangat mengerikan. Tempat bagi siapa? Bagi hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara, makanya dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi jangan biarkan kasih mula-mulamu semakin padam, tapi biarlah semakin berkobar. Saudara, hari-hari ini menjelang hari Tuhan yang semakin dekat, mendekatlah kepada Tuhan. Saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang mungkin hari ini saudara dalam kondisi mulai kehilangan kasihmu yang mula-mula. Saudara melakukan tapi hanya sekedar rutinitas tanpa ada kegairahan untuk datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa, biarlah kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari angkat tanganmu Bapa. Saat ini Amba berdoa bagi semua kami sahabat penerobos yang mungkin saat ini dalam keadaan mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Seperti dulu pertama kali menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, kami begitu cinta Tuhan, kami begitu rindukan hadirat Tuhan. Kalau hari ini kami mulai berhitung-hitung, ampuni kami mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari Allah Roh Kudus, kuasa pengurapan-Mu turun dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan kembali roh-Mu atas kami, biarlah kami semakin berkobar-kobar mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan dan melakukan kebaikan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang sudah menjamah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah program kami tetap menjadi berkat buat sahabat penerobos. Tetap ikuti pelajaran-pelajaran yang ada. Kalau saudara ketinggalan pelajaran, silakan saudara boleh buka YouTube dan ketik sahabat penerobos. Saudara boleh mengikuti ketinggalan saudara. Mari latih terus diri kita menjadi para penerobos. Saya mengundang saudara untuk tetap bergabung dalam komunitas pemuridan kami. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu bergabung. Saya akan kasih saudara link Zoom dan juga jadwal-jadwal pelajaran pemuridan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.